Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Gila ya teman-teman, baru juga kemarin ngebahas sedikit teaser ya Beyond Generation. Hari ini alias tadi pagi Toei langsung merilis trailer dari Kamen Rider Beyond Generation yang durasinya itu 1 menit 54 detik ya. Tidak hanya trailer, Toei juga telah merilis poster terbaru dari Beyond Generation. Seperti biasa, kita akan breakdown poster serta trailer terbaru dari Kamen Rider Beyond Generation ini dengan sangat detail, dan pastinya video ini akan sangat panjang ya teman-teman. Dan teman-teman harus pantengin pembahasan breakdown A ini sampai selesai ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja gaskan ke videonya. Pertama-tama kita akan breakdown dulu teaser poster terbaru dari Kamen Rider Beyond Generation. Jadi ini dia teman-teman poster terbarunya. Beneran keren lah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di situ ada Kamen Rider Century yang terpampang jelas ya. Dan di samping itu juga ada Kamen Rider Heavy, Vice, serta Saber. Dan kalau teman-teman lihat juga, di situ seperti ada robekan-robekan kertas dari blueprint yang di situ terpampang jelas ada Kamen Rider Ichigo. Ini artinya bahwa Beyond Generation ini akan ada sangkut pautnya dengan eranya si Ichigo. Selain Ichigo, di dalam kertas blueprint tersebut terdapat beberapa gambar yang sepertinya menjadi clue dengan apa yang terjadi di filmnya nanti. Yaitu teman-teman bisa lihat di sini ada logo Shocker terpampang jelas di pojok kiri poster tersebut. Terus ada gambar dari Ancient Vice Stem, salah satu Vice Stem yang sangat misterius di series Revice. Apakah ada hubungannya Ancient Vice Stem ini dengan Beyond Generation? Kita akan bahas di poin selanjutnya ya teman-teman. Selain kertas blueprint teman-teman, di situ juga teman-teman bisa lihat ada secercah robekan-robekan kertas kecil yang di situ memperlihatkan ada logo-logo dari Kamen Rider. Seperti ada logo Kamen Rider Black RX, Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Forze, Kamen Rider Oza, Kamen Rider Axel, Kamen Rider Duke ya. Dan sisanya itu agak tahu logo dari Kamen Rider apa aja. Apakah Kamen Rider yang saya sebutkan tadi akan muncul di film Beyond Generation? Kita akan bahas ini di breakdown trailer ya teman-teman. Dan kalau teman-teman cermati di poster ini, si Century seperti seakan-akan merobek kertas blueprint dari si Kamen Rider Ichigo. Yang mungkin saja ini mengartikan ya, si Century ini ingin memusnahkan atau melenyapkan para Kamen Rider di tahun 1971 sampai sekarang, yaitu eranya si Revice. Dan selanjutnya kita akan langsung saja breakdown ya trailer terbaru dari Kamen Rider Beyond Generation. Di scene pertama alias pembukaan trailer, teman-teman bisa lihat di situ ada tahun yang bertuliskan 2071. Jadi sepertinya scene ini adalah scene di masa depan ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada kota yang sudah porak-poranda hancur. Di frame ini terdapat sebuah marka jalan yang di sini bertuliskan Shibuya Station. Sepertinya scene ini bertempat di kota Shibuya ya teman-teman. Di sini juga ada para kroco-kroco Deadman serta Deadmans yang terlihat di sini. Ini artinya di tahun 2071 dunia telah dikuasai oleh iblis atau mungkin Deadmans. Ini sesuai dengan sinopsisnya dari Beyond Generation yang katanya di situ bertuliskan di tahun 2071 dunia telah dikuasai oleh iblis. Next scene, teman-teman bisa lihat ada semacam desain konsep dari Kamen Rider Century. Yang kalau teman-teman lihat lagi, si Century di sini itu modelnya seperti model ketika dia ini lagi jahat gitu ya, atau bersek. Kok bersek? Berarti betul ya dugaan di video sebelumnya bahwa si Century ini pada dasarnya ya jahat ya teman-teman, bukan baik. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin saja si Century ini ya bisa berubah gitu ya menjadi baik dan berpihak kepada Kamen Rider ya, yang di sini adalah Revice, Saber dan kawan-kawan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menciptakan si Century ini? Apakah Shocker? Teman-teman bisa lihat juga di sini di pojok kiri ada sebuah desain gambar dari Kamen Rider yang A juga gak tahu dia ini Kamen Rider apa ya. Tapi kalau A lihat sekilas nih ya, si Kamen Rider ini mirip dengan Kamen Rider Kickhopper ya kalau gak salah di series Kamen Rider Kabuto. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ ada blueprint dari Kamen Rider Century disambung dengan beltnya si Century yang sedang di open ya, dipanggang. Kok dipanggang? Ya intinya sedang disimpan lah ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kayaknya si Century ini masih belum bangkit ya teman-teman gitu. Karena beltnya juga ya masih ada di sini.
Yang menjadi pertanyaan, apakah si Century ini adalah seorang manusia atau cyborg ya, robot. Jadi memang gak ada wujud manusianya gitu si Century ini. Kita lanjut dulu ke scene selanjutnya. Di sini ada Kamen Rider Century yang sedang gelut ya dengan si Revice dan juga Saber. Sepertinya scene ini ditaruh di awal-awal film ya teman-teman. Dan kalau teman-teman dengar narasi yang dilontarkan di sini, yaitu Kamen Rider Century yang datang dari masa depan. Benar berarti ya apa yang aduga bahwa si Century ini time travel ke tahun 2021 dan dia di sini sepertinya ditugaskan untuk membasmi para rider sepertinya ya teman-teman. Scene selanjutnya, nah ini yang paling menarik dan bisa dibilang akan menjadi kunci cerita di Beyond Generation. Seketika di scene ini kita dialihkan ke tahun 1971 yang basically di tahun ini tahun dimana Kamen Rider Ichigo lahir ya. Dan teman-teman bisa lihat di situ ada sosok pria yang terlihat sedang berlari ya atau kabur dari kejaran atau mungkin dia ini kabur dari penjara atau semacamnya. Karena teman-teman bisa lihat di situ seperti ada semacam lampu-lampu sorot yang menyoroti si pria ini gitu ya. Di scene selanjutnya, kita langsung diperkenalkan dengan dua guest star yang akan bermain di film ini. Yaitu di sini ada Akiyoshi Nakao yang akan berperan sebagai Ryunosuke Momose. Dan satu lagi yaitu adalah Arata Furuta yang berperan sebagai Hideo Momose. Di scene ini kita bisa mengetahui bahwa si Momose ini yang pakai baju batik ya, dia ini adalah bapak dari si Hideo Momose, si bapak yang pakai jaket putih ini. Loh kok bisa anak lebih tua dari bapak? Di sini ini kalau tangkep ya, si Ryunosuke Momose itu sepertinya time travel ke tahun 2021 ya, dari tahun 1971 ke tahun 2021. Dan di sini dia ini ya tidak sengaja bertemu dengan anaknya yaitu Hideo Momose yang wujud anak kecilnya si Hideo Momose juga diperlihatkan di sini. Dan ya, si Hideo Momose ini pastinya sudah tua ya teman-teman di tahun 2021 ini. Kalau menurut sinopsis cerita, si Hideo Momose ini benci teman-teman terhadap si ayahnya, yaitu Ryunosuke Momose. Kenapa bisa benci? Kita bahas ini di poin selanjutnya. Next scene, teman-teman bisa lihat ada biodata dari Ryunosuke Momose, seorang pria yang tiba-tiba datang dari masa lalu ke tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di sini, di situ ada biodata dari si Ryunosuke Momose, serta di situ juga terpampang tanggal lahir dari Ryunosuke Momose yang di sini dia lahir tanggal 9 Desember 1938. Serta dia ini adalah seorang peneliti atau ilmuwan yang bekerja dengan shocker, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada tanggal 1 Maret 1971 yang kemungkinan di bulan ini Ryunosuke Momosuke pertama kalinya bergabung menjadi peneliti atau ilmuwan di organisasi shocker. Teman-teman bisa lihat juga bahwa di biodata tersebut ada semacam history atau riwayat ya dari si Ryunosuke Momosuke, mulai dari dia lahir sampai dia mengenyam ilmu pendidikan sekolahnya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi Ryunosuke Momosuke ini bisa dibilang adalah mantan ya dari ilmuwan shocker yang pernah meneliti atau menciptakan Kamen Rider Ichigo. Frame selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada Kamiyama Toma serta Rintaro dan juga Hiromi Kadota yang terlihat babak belur ya. Sepertinya mereka di sini habis ya gelut ya mungkin ya teman-teman sama Century atau mungkin sama Deadman lah. Dan di sini si Daiji ternyata telah meneliti markas shocker yang di situ si Daiji mendapatkan semacam dokumen-dokumen yang isinya adalah biografi para peneliti yang pernah mengurus Kamen Rider Ichigo termasuk si Ryunosuke Momosuke yang sudah diperlihatkan di frame sebelumnya. Next scene, teman-teman bisa lihat di sini ada scene yang memperlihatkan si Ryunosuke Momosuke yang berpakaian sebagai peneliti atau ilmuwan dari shocker. Dan di situ juga sekilas kita diperlihatkan dengan Kamen Rider Ichigo aka Takeshi Hongo yang sedang diikat ya, alias si Takeshi Hongo ini sedang menjadi objek percobaan ya bagi shocker untuk menjadi Kamen Rider. Buset dah ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu di video kemarin di pembahasan teaser Beyond Generation, di situ Aas sempat menjelaskan dan memasukkan footage dari scene para peneliti shocker yang sedang meneliti ya atau menciptakan si Kamen Rider Ichigo. Dan di trailer ini dimasukin dong ya, alias ada gitu ya scene para peneliti shocker sedang meneliti atau menciptakan si Ichigo ini. Gila banget ini teman-teman ya. Bisa pas gini loh teman-teman. Apakah ini kebetulan atau emang gimana ini ya teman-teman?
Dan benar apa yang A bilang bahwa akan ada sangkut pautnya film ini dengan penelitian-penelitian dari Shocker di masa lalu. Nah, di scene ini kita sempat sekilas melihat si Ichigo. Apakah aktornya sendiri Fujio Kasan aka Mbah Ichigo ya, Takeshi Hongo akan hadir di film ini? Ya semoga aja ya teman-teman. Kembali lagi di scene ini ada sebuah narasi yang terucap di mana di scene Shocker, di penelitian Shocker ini terucap narasi yaitu masa lalu ya. Kalimatnya seperti itu ya teman-teman. Di frame selanjutnya, yang di frame ini bertuliskan masa kini alias tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Teman-teman bisa lihat ada trio Deadmans, Aguilera, Ortega, serta Juryo yang sedang memandangi Ancient Vice Stem alias Vice Stem-nya si Gifu sama. Bentar-bentar, kok bisa Ancient Vice Stem ini berada di tempat yang entah berantah gitu ya di scene ini? Karena kita tahu bahwa Ancient Vice Stem ini itu harusnya disimpan di markasnya Phoenix. Kok bisa Ancient Vice Stem ini tersimpan di tempat yang A juga gak tahu tempat ini itu apa? Dan kalau teman-teman perhatikan juga, si Ortega sedang membawa sebuah koper yang berisi Vice Stem berwarna-warni. Yang kalau A cermati, Vice Stem ini bentuknya mirip dengan Ancient Vice Stem alias Vice Stem-nya si Gifu sama. A akan berteori sedikit ya dengan scene ini. Seperti yang A bilang di penjelasan poster Beyond Generation, bahwasanya Ancient Vice Stem ini akan menjadi bagian inti cerita di film Beyond Generation. Ini teori A ya teman-teman. Sepertinya di tempat ini adalah tempat sisa-sisa markas dari Shocker yang sudah ditinggalkan lama. Si trio Deadman sepertinya datang ke tempat tersebut yang mungkin tempat ini adalah sisa-sisa dari markas Shocker dan mencari sesuatu yang mungkin ya mereka bisa cari gitu ya atau dapatkan. Dan di sini mereka tidak sengaja mendapatkan sebuah koper yang berisi replika Vice Stem yang mirip dengan Ancient Vice Stem serta Ancient Vice Stem-nya itu sendiri. Teman-teman tahu kan bahwa Ancient Vice Stem itu ditemukan di tahun 1971 di Amerika Latin. Di tahun 1971, Shocker mulai menguasai bumi. Nggak bumi juga sih, tapi Jepang ya. Berpikiran bahwa Shocker ini telah mendapatkan Ancient Vice Stem serta mereka di sini meneliti atau menciptakan replika-replika dari Ancient Vice Stem tersebut yang di sini dipegang oleh si Ortega. Shocker udah gila banget ya teman-teman meneliti Ancient Vice Stem yang jelas-jelas di series Revise ini Ancient Vice Stem itu paling dicari gitu ya sama trio Deadmans. Dan sepertinya trio Deadmans akan menggunakan Ancient Vice Stem serta replika Ancient Vice Stem untuk menciptakan Deadmans terkuat ya sepertinya ya teman-teman. Frame selanjutnya kita bisa melihat ada tulisan yang bertuliskan masa depan. Dan di frame ini ada Kamen Rider Century yang sudah menjadi mode baiknya. Nah, kalau di sini bertuliskan masa depan, berarti di scene ini Revise, Saber, dan kawan-kawan sedang berada di masa depan sepertinya ya teman-teman. Kita akan bahas ini di poin selanjutnya ya teman-teman. Scene selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada para pemain Revise serta Saber serta si Ryunosuke Momosuke yang menjadi kunci cerita di film ini. Dan mereka di sini sedang rapat paripurna ya sepertinya ya teman-teman. Dan kita juga sekilas diperlihatkan dengan Ancient Vice Stem original yang basically disimpan di markas Phoenix ya. Nah lo bingung ya teman-teman, ada dua Ancient Vice Stem di tahun 2021 ini. Satu Ancient Vice Stem yang ditemukan oleh trio Deadmans dan satu lagi Ancient Vice Stem yang tersimpan di markas Phoenix. Yang basically di seriesnya juga Ancient Vice Stem ini ya disimpan di markasnya Phoenix gitu ya teman-teman. Seperti yang A bilang bahwa Ancient Vice Stem ini akan menjadi bagian kunci di cerita Beyond Generation ini. Scene selanjutnya ada Saber, Blades, serta Revise yang sedang bertarung melawan Century versi jahat. Scene ini merupakan lanjutan ya sepertinya dari scene awal dari trailer Beyond Generation. Scene selanjutnya ada dua sejoli favorit di series Saber yaitu Rintaro serta Mei-chan yang sedang bermesraan ya. Bukan teman-teman. Tapi di sini si Mei-chan memberikan sebuah kalimat ya kepada Rintaro yang kalau artikan kalimatnya seperti ini. Kamu harus kembali lagi dengan selamat.
Scene ini sepertinya merupakan sebuah callback ya, bisa dibilang dari scene Rintaro serta Mei-chan di episode 43 Kamen Rider Saber, ketika si Rintaro ini ingin pergi jihad melawan bos terakhir yaitu Storius ya, bersama para kesatria. Scene selanjutnya, nah ini teman-teman, ini scene gila banget ya. Kita diperlihatkan dengan Kamen Rider Assemble. Di sini teman-teman bisa lihat ada para Kamen Rider dari seri Saber serta Revice berkumpul dalam satu frame. Kita sebutkan satu-satu siapa aja para rider di frame ini ya teman-teman. Kita lihat di sini ada duo Shindai bersaudara, ada Hiromi Kadota, ada Yuri, ada Sakura Igarashi. Ya, di sini ada Sakura Igarashi, berarti kalau kita cermati di film ini si Sakura telah menjadi Kamen Rider. Berarti setting film ini itu ya setelah episode 12 ya, berarti ya teman-teman, episode 12 Kamen Rider Revice. Lanjut lagi ada Daiji, Iki, Toma, Rintaro, Kento, Ren, Omina, maksudnya Ryo Ogami serta Daishinji. Mama Sophia mana? Kok gak ada? Sepertinya Mama Sophia ya gak ikut ya teman-teman, dan lebih memilih untuk menjaga markas Sword of Logos. Apakah scene ini akan menjadi scene para rider Henshin bersama? Kalau beneran pasti bakal epic ya teman-teman. Lanjut lagi di scene selanjutnya alias frame selanjutnya. Sepertinya di frame ini itu bersetting di tahun 2071. Karena di frame ini diperlihatkan kota ya sudah hancur porak-poranda, sama seperti scene yang diperlihatkan di awal trailer. Dan di situ juga teman-teman bisa lihat ada orang yang kondisinya kayak gimana ya, tidak tertolong ya. Frame selanjutnya ada Kamen Rider Psycho serta Kamen Rider Buster yang sedang bertarung dengan monster yang A juga gak tahu dia ini monster apa. Karena A juga belum pernah lihat sama sekali si monster yang satu ini. Apakah monster yang dilawan Buster serta Psycho ini adalah monster Deathmatch yang tercipta dari replika Ancient Paestem yang telah didapatkan oleh trio Deathmatch? Scene selanjutnya, kita bisa melihat Iki yang sedang kesal terhadap Ryonosuke Momosuke. Sambung dengan pembahasan kenapa anaknya Momose, yaitu Hideo Momose, kesal terhadap ayahnya atau benci. Itu karena ayahnya Ryonosuke Momosuke adalah seorang peneliti shocker. Jadi karena itulah si Hideo ini benci gitu ya melihat ayahnya ini adalah mantan dari peneliti shocker. Jadi bisa dibilang kita akan diperlihatkan dengan konflik keluarga dari si Momose ini. Sama seperti tema Kamen Rider Revice yang konfliknya tentang keluarga ya teman-teman. Keluarga Momose ini bisa dibilang akan menjadi kunci lah bagi cerita Kamen Rider Beyond Generation. Udah paten-paten lah teman-teman kalau ada guest star yang muncul di film crossover Kamen Rider, pasti karakter tersebut bakal jadi kunci gitu ya di film tersebut. Tapi untungnya di sini mereka bukan bocah-bocah ya, karena biasanya film-film crossover Kamen Rider itu kunci utamanya ada di para karakter-karakter bocah atau remaja ya di film tersebut. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ada Iki yang sudah bersusah payah menghadapi salah satu musuh atau monster di film Beyond Generation. Disambung ada frame yang memperlihatkan Mama-san serta Papa-san, aka ortunya si trio Igarashi yang sedang memberikan semangat lah sepertinya. Frame selanjutnya ada Iki yang sudah tertatih-tatih alias sekarat. Berarti bisa dipastikan si Iki dan kawan-kawan ini bersusah payah melawan musuh yang sedang dia hadapi sekarang. Disambung dengan frame Toma yang siap-siap untuk Henshin. Di scene selanjutnya, ini sebuah kejutan bisa dibilang teman-teman. Ada para villain ya dari series Kamen Rider yang muncul kembali di film ini. Yaitu terlihat di sini ada Kamen Rider Oja serta Kamen Rider Sorcerer. Frame selanjutnya kita diperlihatkan dengan Kamen Rider Axel serta Kamen Rider Knight sedang melawan para Evil Rider ya. Yang di sini ada Kamen Rider Oja, Kamen Rider Duke, Kamen Rider Eternal, Kamen Rider Barlax, Kamen Rider Yongo, serta Kamen Rider Ichigo ciptaannya Shocker, serta Kamen Rider Sorcerer. Selanjutnya juga terlihat ada Kamen Rider Valkyrie ya, si Teteh Yua sedang melawan Kamen Rider Oja. Disambung lagi ada Kamen Rider X8, Muteki Form serta Kamen Rider Blade serta Kamen Rider Axel, Kamen Rider Knight serta Kamen Rider Valkyrie. Dan kalau teman-teman perhatikan juga di sini ada seorang kakek ya, kakek-kakek yang sedang membawa sebuah tablet. Siapakah dia? Kita akan bahas di poin selanjutnya. Di frame selanjutnya terlihat ada Kamen Rider Black RX, disambung ada Kamen Rider Demons, dan disambung lagi ada Kamen Rider Life serta Kamen Rider Espada yang sedang gelut dengan monster yang kalau perhatikan desain monster yang satu ini itu mirip dengan desain monster yang telah dihadapi oleh Psycho dan Buster.
Apakah dua monster ini adalah ciptaan dari replika-replika Vice Stamp yang digunakan oleh petinggi trio Deadmans? Selanjutnya kita bisa lihat ada Kamen Rider Night versus Kamen Rider Eternal. Disambung dengan ada 6 Kamen Rider muncul di frame ini, yaitu ada Kamen Rider Forze, Kamen Rider Meteor, Kamen Rider Super One, Kamen Rider ZO, serta Kamen Rider Nadeshiko, serta yang terakhir Kamen Rider Agito. Dan scene selanjutnya ada Iki serta Toma yang sedang henshin bersama. Dan scene terakhir yaitu scene penutup setelah judul Beyond Generation, kita diperlihatkan dengan si George, teman-teman. Yang terlihat di sini si George itu sudah tua sekali. Dan sepertinya dia di sini sedang mensummon para Kamen Rider yang telah sebutkan barusan ya, lewat tablet yang dia pegang gitu ya, teman-teman. Berarti kalau kita cermati di scene ini, ketika para Kamen Rider bertarung dengan Evil Rider ini, itu bersetting di tahun 2071. Jadi wajar saja si George di tahun 2071 ini ya udah tua ya, teman-teman, udah kolot gini, udah sepuh. Tapi di sini sangat salut karena si George masih memiliki apa ya, jiwa-jiwa Kamen Rider di dalam hatinya. Berarti sepertinya teman-teman kita tidak akan melihat wujud manusia dari Kamen Rider yang sudah sebutkan barusan. Karena bisa dibilang ya para Kamen Rider yang sebutkan itu bisa dibilang adalah android gitu ya, atau robot gitu ya, yang disummon oleh si George ya, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada cameo atau alumni dari Kamen Rider terdahulu yang akan muncul di film ini. Semoga saja Aruto Shacho bisa muncul di film ini, karena si Valkyrie juga yang muncul di film ini ya, teman-teman. Meskipun kita juga belum tahu apakah aktor aktrisnya dari si Zero-One itu akan muncul lagi di film ini. Kesimpulan yang dapatkan sepertinya Shin Iki, Toma CS, dan kawan-kawan itu mereka semua akan time travel ke masa depan, ke tahun 2071 untuk menuntaskan akar atau awal mula permasalahan yang terjadi di film ini. Jadi mereka ke masa depan dan bertarung dengan para Kamen Rider lainnya yang telah disummon oleh si George. Dan di tahun 2071 ini juga si Century sepertinya telah menjadi baik dan bergabung bersama Iki CS dan kawan-kawan. Atau bisa saja ya, tidak menutup kemungkinan di film ini ada 2 event waktu yang berjalan bersamaan gitu ya. Yaitu event di masa depan di tahun 2071 yang di situ si George sedang mensummon para Kamen Rider untuk menghadapi para Evil Rider serta para Deadmans. Dan event di tahun 2021 yang dimana Iki CS serta Saber CS menuntaskan masalah di tahun tersebut, alias mengalahkan para villain di tahun tersebut gitu ya, teman-teman. Berarti sepertinya ada 3 setting waktu ya, teman-teman, yang akan diperlihatkan di film ini, yaitu tahun 1971, 2021 serta 2071. Satu lagi teman-teman sebelum penutupan, semoga saja film ini bisa menjawab dengan dimanakah universe si Revice serta Saber ini berada. Apakah di film ini artinya Revice ini masih satu dunia atau satu timeline dengan para Kamen Rider terdahulu mulai dari Ichigo sampai Saber? Karena bisa dibilang masalah universe Kamen Rider Revice ini itu masih menjadi perdebatan ya, bisa dibilang seperti itu. Apalagi di seriesnya sendiri katanya Kamen Rider itu adalah sebuah tontonan belaka alias fiksi gitu. Jadi gak ada tuh namanya Shocker, Kamen Rider dan lain sebagainya di kehidupan si Revice ini. Ya semoga saja terjawab lah teman-teman di film ini masalah universe atau si Revice ini berada di universe mana gitu. Ya lebih bagus lagi terjawab di seriesnya sendiri ya. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan breakdown dari trailer Kamen Rider Beyond Generation yang sangat panjang sekali. Jujur, sangat exciting dengan film ini karena di film ini akan ada 3 waktu yang disetting, yaitu masa lalu, masa sekarang, serta masa depan. Semoga saja Beyond Generation ini bagus lah dari segi eksekusi, cerita, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman mengenai trailer yang satu ini? Kalau ada pendapat, opini, komentar, saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.